Introducing myself. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Stirani Said dari kelas 5B Hukum dengan NIM 2210930982536. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat jenis subjek hukum. Yang pertama, organisasi non-pemerintahan. Nah, pertama-tama saya akan menjelaskan apa sih itu organisasi non-pemerintah. Jadi, organisasi non-pemerintah adalah organisasi nirlaba dengan berbasis kepentingan sipil dan lingkungan. Sesuai namanya, organisasi non-pemerintah beroperasi secara independen tanpa bantuan dari pemerintahan. Nah, sehingga tujuan dari organisasi non-pemerintah ini adalah melayani kebutuhan sosial dan politik masyarakat. Nah, karena organisasi non-pemerintah adalah perusahaan nirlaba, umumnya mereka bersifat kooperatif daripada komersial. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan sejarah singkat organisasi non-pemerintahan. Nah, di Indonesia organisasi non-pemerintah disebut dengan LSM alias Lembaga Swadaya Masyarakat. Organisasi non-pemerintah telah masuk dalam kategori organisasi kemasyarakatan sehingga diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 dan PP Nomor 18 Tahun 1986. Sebenarnya cikal bakal berdirinya LSM itu adalah ORNOP alias organisasi non pemerintah yang muncul pada awal tahun 1970-an. Nah, selanjutnya pada tahun 1980 istilah LSM mulai digunakan pertama kali ketika diadakan sebuah seminar ORNOP di cabang Yayasan Tenaga Kerja di Indonesia. Pada kala itu para pembicara tidak menggunakan istilah ORNOP lagi karena mereka khawatir akan menimbulkan salah persepsi, yakni sebagai organisasi yang berlawanan arah dengan pemerintah. Nah, sedikit informasi, sebenarnya fenomena LSM ini sudah ada kok sejak tahun 1908. Nah, organisasi yang pertama itu adalah Budi Utomo, organisasi pertama di Indonesia, organisasi non-pemerintah. Nah, terlebih lagi pada 6 bulan pertama, Budi Utomo hanya berkegiatan di bidang sosial, mulai dari pengembangan usaha kelas menengah hingga penyatuan orang miskin. Nah, seiring berkembangnya zaman LSM juga sudah sesuai dengan ciri-ciri organisasi non-pemerintah. Pada umumnya yakni berorientasi pada penguatan kelompok komunitas. Di sini ada juga tugas dan fungsi organisasi non-pemerintah. Nah, yang pertama tugas organisasi non-pemerintah. Di Indonesia, sebuah organisasi non-pemerintah sudah diatur tugasnya dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang organisasi kemasyarakatan. Dalam pasal 5 Undang-Undang tersebut disebutkan bahwa tugas sebuah LSM adalah yang pertama memberikan pelayanan kepada masyarakat. Yang kedua, meningkatkan partisipasi dan kebudayaan masyarakat. Yang ketiga, melestarikan sumber daya dan lingkungan hidup. Nah, selanjutnya fungsi dari LSM itu sendiri juga telah diatur dalam pasal 6 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang organisasi kemasyarakatan, yang bunyinya adalah yang pertama menjadi penyalur aspirasi masyarakat, yang kedua sarana pemberdayaan masyarakat, dan yang ketiga memenuhi pemberdayaan masyarakat. Organisasi pemerintah juga memiliki peran kepada masyarakat. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, fokus utama organisasi non-pemerintah adalah untuk memberikan edukasi dan bantuan lainnya untuk komunitas-komunitas di seluruh dunia. Melihat tujuan tersebut, NGO telah berpartisipasi dalam peningkatan infrastruktur dan fasilitas edukasi di beberapa negara yang sudah berkembang. Nah,
Selain itu, organisasi non-pemerintah dengan orientasi pemberdayaan telah banyak membantu proses pengembangan wawasan terkait kesetaraan, kesehatan lingkungan, dan publik, serta dunia bebas dari korupsi. Nah, organisasi non-pemerintah memerlukan hubungan masyarakat yang sehat untuk mencapai tujuan mereka dengan menggunakan kampanye hubungan masyarakat yang canggih untuk mengumpulkan dana dan berhubungan dengan pemerintah. Terakhir, di sini saya akan memberikan contoh organisasi non-pemerintah yang ada di Indonesia. Yang pertama, yaitu Yayasan Konservasi Laut atau YKL. Yayasan ini dibentuk di Makassar, Sulawesi Selatan pada tahun 1996 dan kemudian diresmikan menjadi badan hukum non-pemerintahan. Nah, keberadaan YKL ini berkomitmen akan pentingnya konservasi di kawasan pesisir, laut, hingga pengelolaan pulau-pulau kecil. Proyek ini sering menggunakan teknologi alternatif sehingga ramah lingkungan turut memberdayakan kehidupan masyarakat lokal. Yang kedua, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum di Indonesia atau YLBHI. Nah, LSM ini bergerak pada bidang hukum. Nantinya anggota mereka akan menyediakan bantuan terutama masyarakat menengah bawah menyelesaikan perkara hukum atau ketika mereka menjadi korban tindak kriminal. Nah, yang ketiga, Lestari Indonesia. Nah, LSM ini bergerak pada proyek pengelolaan hutan secara berkesinambungan. Nah, bahkan secara tidak langsung, Lestari Indonesia juga membantu pemerintah untuk mengurangi emisi gas rumah kaca, serta melestarikan keanekaragaman hayati pada ekosistem. Jadi, kesimpulan dari materi yang sudah saya paparkan tadi adalah organisasi non-pemerintah adalah organisasi nirlaba yang berbasis kepentingan sipil dan lingkungan yang beroperasi secara independen tanpa bantuan dari pemerintah, yang bersifat kooperatif daripada komersial dan memiliki tujuan untuk melayani kebutuhan sosial dan politik masyarakat, yang dimana tujuan dan fungsinya diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Ada pula contoh organisasi non-pemerintah di Indonesia. Yang pertama, Yayasan Konservasi Laut atau YKL. Yang kedua, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia atau YLBHI. Yang ketiga adalah Lestari Indonesia. Nah, sekian pemaparan materi saya tentang jenis subjek hukum bagian organisasi non-pemerintah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.